Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Meliana Dian Anggista dengan NIM 200805540118. Kemudian ada Hana Sajida dengan NIM 200805540026. Kemudian yang ketiga ada Dia Sarvita dengan NIM 200805540034. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Yoga Sugiantoro dengan NIM 200805544040. Di sini kami akan membawakan materi tentang konsep pemikiran Mises dan Wicksell. Siapa sih tokoh ekonomi dunia yang dikenal dengan nama Mises ini? Ludwig Heinrich Elder von Mises merupakan salah satu ekonom dan filsuf sosial di abad yang ke-20. Mises merupakan seseorang yang terkenal menolak anti-Marxis, dan itu juga merupakan permulaan dirinya yang menjadi seseorang yang menentang sistem komunisme. Mises mulai terkenal ketika ia menulis sebuah artikel yang berjudul dengan Sosialisme, yang menentang sistem komunisme yang sedang terjadi di negaranya selama masa sesudah terjadinya Perang Dunia Pertama. Mises merupakan seorang ekonom yang menentang paham komunisme yang diterapkan kepada masyarakat sosial. Ia berpendapat bahwa masyarakat yang bebas dan pasar yang bebas tidak akan dapat terpisahkan. Mises sangat menjunjung tinggi potensi dan akal manusia. Untuk itulah Profesor von Mises ini dianggap sebagai salah satu pemikir besar di dunia dan akan diingat oleh para ekonom lainnya. Hasil dari riset Mises adalah The Theory of Money and Credit yang diterbitkan pada tahun 1912. Dia menunjukkan bagaimana teori utilitas marginal ini diterapkan pada uang dan melahirkan teorema regresi. Mises yang menunjukkan bahwa uang tidak hanya bermula dari pasar, tapi harus tetap seperti itu. Dengan menarik gagasannya dari mazhab mata uang Inggris, teori suku bunga Knut-Wicksell, dan teori struktur produksi Baumgarten, Mises menampilkan skema luas teori siklus bisnis mazhab Austria. Pada setahun kemudian, Mises ini diangkat sebagai pengajar di Universitas Mina dan seminar Baumgarten yang menghabiskan 2 semester penuh untuk memperdebatkan buku Mises tersebut. Mises menulis esai luar biasa pada tahun 1921 tentang problem sosial yang terjadi pada saat itu. Yang 2 tahun kemudian, esai tersebut menjadi sebuah buku yang berjudul Sosialisme, di mana sosialisme tidak mengizinkan adanya kepemilikan pribadi atau pertukaran barang-barang modal, dan karenanya tidak ada cara bagi sumber daya untuk mendapatkan nilai gunanya yang paling tinggi. Mises menantang kaum sosialis untuk menjelaskan secara persis dalam kerangka ekonomi bagaimana sistem mereka akan bekerja dan juga tugas yang sampai saat ini dihindari oleh kaum sosialis. Debat antara mazhab Austria dengan kaum sosialis berlanjut hingga beberapa dekade berikutnya, dan hingga runtuhnya sosialisme dunia pada tahun 1989, dunia akademis sudah menganggap bahwa debat tersebut telah usai dengan kemenangan kaum sosialis. Selama tahun 1920 dan tahun 30-an, Mises berperang pada 2 medan akademis lain. Dia memberikan serangan menentukan pada mazhab historis Jerman lewat serangkaian esai yang mempertahankan metode deduktif dalam ilmu ekonomi, yang kemudian disebutnya prasiologi atau logika tindakan. Wicksell merupakan salah satu ekonom reformasi yang termasuk pada kelompok penulis mazhab Austria yang sangat kontroversial. Wicksell membuat suatu teori yang menyatakan bahwa diperlukan intervensi pemerintah yang lebih besar dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, inflasi dan pengangguran akan terus meningkat tanpa adanya kebijakan ekonomi yang tepat. Wicksell juga berkontribusi dalam bidang ekonomi lainnya, yakni teori produktivitas marginal, teori moneter, dan keuangan publik. Teori produktivitas marginal Wicksell dapat menjelaskan mengenai distribusi output yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa pendapatan individu tergantung pada kontribusi atau marginal mereka terhadap pendapatan perusahaan.
Wickles menunjukkan bahwa hal tersebut benar ataupun tidak tergantung pada skala hasil. Menyangkut bagaimana output meningkat pada peningkatan input tertentu, ia juga menjelaskan bahwa terdapat hasil skala yang konstan pada jumlah produk marginal dengan nilai output yang dihasilkan. Meningkatnya skala pembayaran marginal akan melebihi nilai produk yang dihasilkan dan sebaliknya. Dengan menurunnya skala pembayaran marginal akan mengurangi nilai total output. Namun ada kekurangan pada teori ini, yaitu bahwa jumlah produktivitas marginal akan lebih besar dari nilai output yang dihasilkan sehingga tidak mungkin untuk membayar semua produktivitas marginalnya. Kemudian, Wickles menjelaskan persaingan antara perusahaan dalam operasi yang optimal, bahwa ukuran optimal ini berdasarkan skala hasil konstan. Persaingan ini menuntut perusahaan untuk memproduksi secara efisien dan dengan skala pengembalian konstan yang menjadikan titik minimum pada rata-rata biaya dengan tingkat produksi yang konstan. Perusahaan yang tidak efisien akan dipaksa keluar dari bisnis oleh kompetitornya, sehingga Wickles menyimpulkan bahwa marginal produk yang dibayarkan kepada semua faktor produksi akan cenderung sama dengan nilai produk yang dihasilkan sehingga semua pendapatan akan didistribusikan. Kontribusi kedua Wickles adalah teori moneter yang menyatakan bahwa adanya perubahan suku bunga dapat mempengaruhi ekonomi real dengan asumsi tingkat alami bunga atau tingkat alami pengembalian modal. Inovasi dalam teknologi produksi akan meningkatkan tingkat bunga dan membuat investasi lebih besar karena keuntungan dari investasi akan melebihi biaya peminjaman dana. Tingkat bunga pasar dibebankan kepada mereka yang meminjam uang dan ditentukan oleh sistem perbankan. Ketika melebihi investasi tabungan, maka perekonomian akan mengalami ekspansi. Meningkatnya investasi akan membuat pekerja industri memproduksi barang untuk konsumsi dan barang-barang investasi. Dengan konsumsi yang lebih sedikit barang, harga barang konsumsi akan cenderung meningkat, sehingga produsen barang konsumen membuat keuntungan yang lebih besar dan memperluas produksi. Proses ini membuat investasi yang lebih besar dan kenaikan harga barang-barang konsumsi yang akan terus berlanjut, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan investasi. Dengan menetapkan tingkat bunga pasar sama dengan tingkat bunga alami bunga, dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatnya inflasi, sehingga meningkatkan pengangguran. Implikasi ini menyangkut hubungan kausal antara uang dan suku bunga. Kontribusi ketiga Wickles menyangkut keuangan publik yang menggunakan analisis biaya manfaat sebagai pembenaran. Ia menganjurkan untuk meningkatkan substansial dalam kepemilikan publik dari perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang membentuk kartel atau monopoli dalam membatasi output dan peningkatan harga lebih baik daripada perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Karena perusahaan pemerintah akan memberikan konsumen lebih banyak barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah ini menimbulkan jatuhnya rata-rata biaya produksi dan kerugian secara terus-menerus. Aspek selanjutnya dari teori Wickles adalah mengurangi ketergantungan terhadap pajak regresif. Ia menganjurkan untuk menurunkan cukai pajak dan tarif, serta mengembangkan pajak progresif. Dalam aspek fiskal, Wickles menganjurkan untuk mengeluarkan belanja pemerintah pada layanan sosial, khususnya pendidikan, untuk menyetarakan pendapatan akibat distribusi produktivitas marginal. Hal ini dilakukan supaya anggota masyarakat merasakan manfaat dari pembayaran pajak mereka. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.